Apa kabar hari ini, saudara? Shalom. Sebentar, saudara ya. Saya akan membawakan sermon atau sharing firman pada hari ini tentang krisis dalam mencari identitas. Kita baca dari Kejadian pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saudara kalau bisa buka Alkitab, baca mungkin. Oh, slideshow-nya nggak ada ya, Pak? Ya itu. Agak kecil ya. Tapi saya bacakan dengan lantang, saudara ya. Kejadian pasal 2, Keluaran, saudara, bukan Kejadian, maaf. Saya tulisnya salah, tapi ini ayatnya benar ya, maaf saudara. Keluaran pasal 2, Exodus ya, Exodus. Maaf, I apologize. Keluaran pasal 2, tapi ayatnya benar saudara yang di sini ya. Tentang Musa. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya bawakan tentang krisis dalam mencari identitas. Nah, kita akan membaca tentang Musa yang tumbuh besar di Mesir dan bagaimana dia struggle dan dia memiliki identitas yang lebih dari satu, saudara. Firman ini akan saya bawakan dalam mungkin 35 sampai 40 menit saya usahakan, karena terakhir kali 53 menit kepanjangan. Saya minta maaf. Iya, jangan sampai. Saudara, saya bacakan ya. Musa membela bangsanya ia lari ke tanah Midian. Ayat yang ke-11 sampai 22. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani telah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud untuk membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Shalom saudara, saya akan membacakan, next slide kok. Saya akan membacakan firman ini dengan kata pengantar atau introduction saudara. Musa memiliki 2 identitas. Mungkin saudara sudah tahu ya beberapa cerita sebelum Musa dibesarkan di tanah Mesir, dia lahir dari seorang wanita Ibrani, lalu dia pada saat masih bayi ditaruh di keranjang yang dibuat dari papirus atau reeds dari keranjang rotan kalau Indonesia ya. Tapi zaman dulu papirus itu
tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pinggiran Sungai Nil, delta Sungai Nil, seperti rotan, saudara. Tapi dilapisi oleh tar atau seperti bitumen ya. Kalau aspal itu kan anti air karena dibuat dari diesel ya. Zaman dulu tar itu dibuat dari resin, dari kayu, from the tree, from resin. So it's waterproof. Nah, Musa dimasukkan, bayi itu mengapung dan ditemukan oleh seorang salah satu ratu dari kerajaan Firaun dan sebagainya. Itu secara singkat. Kita akan membaca, ada 7 poin sebenarnya, saudara, yang kita harus tahu. Musa memiliki 2 identitas. Dia dibesarkan mungkin seperti kita diaspora, beberapa dari saudara dibesarkan, kayak saya kelas 2 SMA udah dikirim ke sini umur 17. Saya orang Batak, tapi saya dibesarkan di sini ya kan. Saya bingung. Saya juga nggak bisa bahasa Batak. Tapi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, saudara. Musa pun begitu, saudara. Musa memiliki 2 identitas. Jadi dia besar in the palace. Tapi dia lahir dari seorang ibu yang Ibrani. Kalau saudara baca Kejadian pasal 17, Abraham itu pernah berkata, Abraham pernah diberikan firman dari Tuhan, keturunanmu akan dibuang ke negeri asing yang bukan tanahnya selama 400 tahun dan menjadi budak. Saudara kalau punya anak, lalu Tuhan datang. Sebelum punya anak, saudara, keturunan mungkin kedua, dan ini kan keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yakub memiliki 12 orang anak, dan Musa lahir dari keturunan Lewi. Dan bangsanya akan jadi budak selama 400 tahun. Bagaimana perasaan saudara? Shocking? Tapi itulah firman Tuhan. Tuhan mempunyai rencana atas bangsa yang dipilih olehnya. Dan Musa ditolak oleh sesama orang Ibrani, saudara kita tadi baca. Musa ditolak sebagai leader, meskipun dia mempunyai pendidikan yang tinggi dari kerajaan Mesir, negara adik kuasa, dan bangsa Israel, bangsanya Musa adalah budaknya. Bayangkan kontradiksi yang sangat jomplang, saudara. Musa bertemu dengan, Musa lari dari tanggung jawab, dia menjadi pelarian atau menjadi buronan atau fugitif, lari, pada saat dia umur 40 tahun, dia membunuh salah satu orang Mesir, penjaga atau soldier orang Mesir, dan dia lari. Musa bertemu di Zipporah, anak dari Reguel Jethro. Saya tahu tanah Midian itu 800 km dari delta Sungai Nil. Jauh sekali, saudara. Melbourne, Sydney. Berjalan kaki, lari. Tanah Midian, atau orang-orang di Midian, atau Reguel Zipporah, itu keturunan siapa, saudara? Jadi, orang-orang Midian ini, atau kan disebut ayahnya adalah Jethro. Jethro adalah keturunan dari Abraham juga, saudara. Abraham mempunyai istri ketiga yang bernama Keturah dan memiliki beberapa banyak keturunan, 7 keturunan, dan keturunannya itu adalah salah satunya adalah orang Midian. Jadi seperti first cousin ya, saudara. Seperti first cousin. Nggak seperti zaman sekarang ya, zaman dulu orang bisa menikah dengan first cousin karena pada saat itu populasi sangat sedikit dan mereka mempunyai common background. Jadi dia menikah dengan Zipporah, lari, dan Musa menamai anak laki-lakinya Gersom, yang berarti aku telah menjadi seorang pendagang di negeri asing, dan dia tahu. Dia tidak menutupi identitasnya. Musa lari dari Mesir selama 40 tahun dan Tuhan memanggil pada saat dia umur 80 tahun di Kejadian pasal 3. Nah, saya akan membacakan kita yang mungkin kita diaspora di Australia, saudara. Kita kadang menemukan dalam kehidupan kita, dalam menemukan identitas di negeri asing, saudara. Kita seringkali bingung. Kita dipengaruhi saudara, social life, pekerjaan, sekolah, ada yang sekolah private, Katolik, ada yang dari sekolah Kristen, ada yang negeri, atau mungkin saudara bisa sekolah di sini mungkin seperti Xavier, MLC, Hillsdale Christian School dan sebagainya mungkin saudara ya. Ada yang sekolah di sini langsung loncat ke diploma. Kita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi sekeliling kita itu bisa mempengaruhi kita. Betul atau tidak, saudara? Sekeliling teman-teman kita mempunyai ideologi sendiri. Begitupun Musa. Mungkin Musa kalau diibaratkan sekarang mungkin dia besar mungkin di Geelong Grammar School yang harga uang sekolahnya hampir 70.000 per tahun. Salah satu ya kerajaan Inggris, beberapa keturunan mereka juga sekolah di Geelong Grammar School, salah satu yang termahal di Victoria, salah satu yang bergengsi ya. Atau mungkin kalau seorang politician seperti John Howard dan sebagainya, mereka sekolah di ANU, Australian National University di New South Wales.
Jadi dia itu diajarin dengan pendidikan yang sangat tinggi. Eh, Musa seperti kita mungkin yang diaspora ini, saudara, kita melakukan atau kita diedukasi secara eh, apa ya, saudara ya, secara IQ, secara secara mental dididik sangat-sangat ketat, ataupun di sini itu sangat highly educated, dan kita selalu berpikir secara rasional, dan kita selalu pintar hitung-hitungan. Kalau saudara merantau, saudara pasti pintar hitung-hitungan. Kita akan melihat kenapa Musa itu bisa salah hitungan, salah perhitungan. Dia mencoba, dia itu berhitung, saudara. Sebelum dia membunuh salah satu orang Mesir. Nanti kita bahas. Ada 3 bahasan pertanyaan. Yang pertama, apakah Tuhan menyertai Musa? Ini dalam mencari identitas dia. Apakah Tuhan menyertai Musa? Poin kedua, apakah Tuhan mengasihi Musa? Dan yang ketiga, apakah Tuhan menunjukkan identitas Musa yang sebenarnya? Lewat panggilan dari Tuhan langsung. Nah, poin yang pertama, apakah Tuhan menyertai Musa? Saudara, kalau saudara baca, kalau kita menafsirkan Alkitab, saudara, saya diajarkan dulu di college. Namanya hermeneutics atau cara menafsirkan Alkitab itu tidak boleh keluar dari konteks. Atau saudara kalau membaca Alkitab itu, sebelum kitab Keluaran itu ada kitab Kejadian. Di akhir kitab Kejadian itu ada pasal 50, saudara, tentang Yusuf. Yusuf meninggal, sebelum Yusuf meninggal dia berbicara kepada keturunan Israel. Atau abang-abangnya ya, mengkhianati dia, menjahati dia, dan abang-abangnya itu takut. Dia akan membalas dendam setelah Yakub dikuburkan. Di Kejadian pasal 50 ayat 24, kalau sudah punya mobile phone atau ini, saya bacakan. Ada kata yang menarik, taking care, atau kata take care ditulis dalam Kejadian 50 ayat 24. 50 ayat 24 diikuti kata bringing you up. Joseph said to his brother, I am about to die, but God will surely take care. Nah, kata take care ini, saudara, itu ditulis, manifestasinya ada 3. Ada kata take care of you, ngomong ke abang-abangnya, ke keturunan kakak-kakaknya dan sebagainya. And bringing you up, itu hampir sama. Bringing you up maksudnya Tuhan, ada subjek. Ada objeknya, orang-orang keturunan Israel, dan Tuhan sebagai subjeknya yang akan memberikan atau taking care. Yang akan bringing you up. Berarti ada sesuatu yang harus Tuhan kerjakan. Dan from this, from this Lord, which He promised, which is sesuatu yang dijanjikan Tuhan, tidak mungkin Tuhan berbohong. He promised, the Lord will promise on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Saudara, kalau kita pernah saudara ngedate atau saudara yang sudah berkeluarga, saudara berjanji akan menikahi atau mungkin courtship ya. Kalau suami saudara dulu mantan pacar yang sekarang suami mungkin, atau saudara yang sudah menikah, sudah mempunyai cucu, dulu pasti pihak suami atau seorang pacar akan mempropose atau berjanji, saudara. Atau kalau saudara berpacaran, atau namanya kalau Kristen kan courtship ya. Pacaran hanya untuk main-main. Pacaran untuk menikah atau main-main. Kalau di kekristenan ada namanya courtship atau sesuatu janji yang harus ditepati. Kalau memang tidak ditepati, ya berbohong, berarti dia hanya main-main. Apakah saudara mau sebagai misalnya pihak wanita permainkan seperti itu? Kekristenan tidak mengenal, saudara. Hanya pacaran untuk just having fun. Saudara bisa temukan di dating apps. Ya, banyak, saudara. Banyak yang main-main. Tapi kita baca, Tuhan berfirman, He promised, He taking care, He is bringing you up. Berarti ada sesuatu yang Tuhan prepare. Karena dia berjanji kepada Abraham, Isaac, dan Jacob. Ingat Kejadian pasal 17, Abraham dikasih tahu oleh Tuhan, keturunanmu itu akan menjadi budak di tanah asing. Ada sequence, saudara. Kejadian pasal 17, Kejadian pasal 50, itu sudah Tuhan menyertai dengan firman-Nya. Firman-Nya atau promise-Nya, saudara. Seperti saudara mempunyai pasangan yang mempromise, I will marry you. Christ is the groom and the bride of Christ is the church. That's His promise. Secara simbolik, secara spiritual. Ya. Saudara, jika kita bertanya, apakah Tuhan menyertai Musa? Ya. Apakah Tuhan berjanji? Ya. Apakah Tuhan menyertai? Ya. Tapi dalam kehidupan Musa itu seperti roller coaster, saudara. Kita melihat manusia seringkali berjanji, tapi tidak menepati. Setelah menikah, sebelum menikah, dibukakan pintu. Silakan.
yang terkasih masuk set. Lalu yang cewek agak supaya terlihat cantik. Setelah menikah, mempunyai anak, ya kan? Istri bawa belanja. Dulu suami bawa belanja, sekarang istri bawa belanja, anak ngintil di belakang, stumble, terus suaminya di depan. Mata kamu buta. Nah, saudara, perkataan firman Tuhan ada di Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, di dalam kehidupan saudara, kalau ada sesuatu yang terlalu manis, itu bisa menyebabkan penyakit. Begitupun dengan kata-kata. Tapi Tuhan tidak. Pada saat Tuhan berjanji, Kejadian pasal 17, ngomongnya sama dengan pasal 50 tidak? Sama. Yang kita lihat sekarang, yang kita baca ini, Musa, perjalanan itu seperti roller coaster, saudara. Tapi Tuhan menyertai tidak? Tuhan menyertai. Tuhan tidak berbicara pada Musa, dia akan berbicara pada pasal chapter ketiga. Tapi chapter 2 ini kita melihat roller coasternya, saudara. Mungkin kita bisa relate kepada Musa. Musa disertai dengan cara dipilih langsung oleh Tuhan, disertai dengan pada saat dia bayi, saudara. Mestinya, saudara, kalau seorang bayi itu loh, kita melihat bayi ayam di situ ya, piik atau bahasa Jawanya apa sih? Piik ya, atau anak-anak ayam itu. Sangat vulnerable. Jadi saya lihat tadi anak bayi itu dikasih lampu biar hangat ya, saudara. Karena masih fragile, rentan. Musa itu baru beberapa hari, saudara. Sudah ditaruh di reeds atau kayak rotan ya. Kayak seperti keranjang rotan. Keranjang papirus ya. Saudara, Sungai Nil itu, saudara pernah lihat dokumenter, Sungai Nil itu seseram apa? Itu 4.000 tahun lalu. Sungai Nil, ada hewan apa di situ, saudara? Krokodil. Salah satu krokodil yang terbesar di dunia itu sekitar 18 feet to 20 foot. Apa? 4-5 meter. Yang saya research. 4-5 meter. Dan Musa bayinya itu hanya bayi sebesar, saya belum menikah, tapi saya pernah lihat ponakan saya di Canterbury itu kecil sekali, saudara. Berat bayi mungkin, saya lahir 5 kilo, 5,3. Sebelum mama saya melahirkan, makan ayam bakar, saudara. Makan ayam bakar, jadi saya menyerap semua protein. Dan 5 kilo, 5,3. 3 kilo. Tapi Musa mungkin zaman dulu mungkin orang besar-besar. Ya katakanlah 4 kilo, 5 kilo. Berat krokodil itu, saudara, 500 kilo. Half a ton. Bagaimana, saudara? Menurut saudara Tuhan tidak menyertai? Menurut saudara Tuhan tidak menyertai Musa pada saat dia bayi. Seorang bayi bisa apa sih, saudara? Musa disertai Tuhan dengan dipilih langsung. Tidak mungkin itu terjadi. Kitab Taurat ditulis oleh Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, ditulis oleh Musa. 5. Highly educated person. Tuhan memilih dia. Highly educated. Hanya orang yang bisa menulis, saudara. Kalau saudara melihat sejarah, ada namanya Rosetta Stone. Rosetta Stone itu ditemukan di Mesir. Itu kayak batu besar. Huruf zaman batu itu zamannya Musa 4.000 tahun lalu itu ditulis hieroglaf. Hieroglaf itu hanya bisa ditranslate. Orang British itu bingung. Oxford itu bingung. Mereka mencari apa, saudara? Mencari translator dari gereja Ortodoks Mesir, saudara. Yang masih menyimpan edukasi dari zaman 4.000 tahun lalu, hieroglaf itu. Sangat susah. Saudara mau sekolah di Oxford, belajar hieroglaf itu susah sekali. Karena simbolik. Meaningnya ini apa, Amun-Ra apa, dan sebagainya. Saya coba aja mumet, saudara. Baca Rosetta Stone itu orang Oxford ini harus cari ke gereja Ortodoks Mesir. Yang Koptik, saudara. Itu gerejanya Rasul Markus. Gereja Rasul Markus, salah satu murid Yesus. Ortodoks Mesir kuno. Yang bisa translate high priest-nya di Ortodoks Koptik di Mesir. Itu zaman 4.000 tahun lalu, saudara. Susah, saudara. Nulis pada zaman itu hanya orang-orang highly educated. Hanya. Tidak mungkin Tuhan itu menyuruh orang budak yang bertengkar tadi, yang jotos-jotosan itu, saudara. Saudara pikir Tuhan itu nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Dan kita melihat, saudara, Musa lahir dari ibu dan ayah. Dia tidak tulis nama ibu dan ayahnya, tidak tulis. Tapi ibunya menyusui dia, dibayar. Dia seorang budak, saudara.
Ibunya yang menyusui Musa. Ibunya menyusui Musa. Dan dibayar oleh prince. Karena ibunya tahu Musa itu seorang Ibrani. Saudara bisa lihat, warna kulit orang Ibrani dan Mesir berbeda. Bentuk wajah mereka berbeda. Kita tahu, saudara, orang Indonesia dengan orang Filipina, mungkin orang Aussie bisa, tapi kita tahu aksen mereka dan sebagainya, cara mereka berpakaian, cara mereka ngomong, makanan mereka beda dengan kita. Tapi orang lain mungkin tidak bisa, tapi kita sendiri tahu, saudara. Raja Mesir atau Firaun di kejadian di Keluaran pasal 1 ayat 15 memerintahkan bidan-bidan yang membantu pesanan orang-orang wanita Yahudi ya untuk membunuh. Tapi Musa luput. Tuhan menyertai. Humanly atau spiritually berbeda, saudara. Secara humanly, iblis mau memakai. Zaman sekarang aborsi dilegalkan, ya toh. Tinggal pakai kontrasepsi, you can have whatever you want with your boyfriend. Normal, saudara. Dari pemerintah pun seperti itu. Apakah kita mau kehidupan yang seperti itu? Humanly, secara flesh. Semuanya yang kita baca itu impossible. Musa itu impossible, saudara. Scary? Yes. Dangerous? Yes. Reckless? Mungkin kita pikir mamanya taruh gitu, reckless. Mungkin. Di sini bayi aja dimasukkan ke mobil, polisi bisa datang, ketok, atau buka kaca saudara, memecahkan kaca mobil saudara untuk mengambil bayi itu keluar. Gak bisa napas, saudara. Ini buaya di situ, set. Gila, mungkin bisa dikatakan reckless. Tapi spiritually, for God yang sudah menulis Kejadian pasal 17, promise-nya sebelum Yusuf mati pasal 50, Kejadian, lalu ke Exodus atau Keluaran pasal 2, possible. Musa tidak ada menulis dia loncat-loncat saat bayi, dia ketakutan, tidak. Gentle, yes. Caring, compassionate, yes. The Lord overseer him. The Lord take care of him. The Lord bringing up him, and the Lord has made promise to Moses. Tapi Tuhan belum berbicara. Kenapa saudara? Kita bisa melihat judgment atau symbolic meaning dari Musa bisa kita samakan dengan di Kejadian pasal 7 ayat 17 tentang Noah, bahtera Nuh. Nuh terapung-apung selama 150 hari dan keluar selama hampir setahun. Berapa orang ada yang dalam di bahtera Nuh? 8, angka sempurna. Nuh, istrinya, Shem, Ham, dan Yafet, dan istri mereka, 8. Dan seluruh hewan, male and female, melambangkan bahtera Nuh dilapisi oleh gopher wood dan diberikan juga hal yang sama dengan tar, covered in waterproof, dan ada 3 level di bahtera Nuh. Dan melambangkan apa, saudara? Ada judgment which is outside flood. Outside flood itu lambang judgment untuk orang-orang yang tidak percaya. Sudah dikasih tahu, nggak mau denger, keras kepala, stubborn. Safety inside, 8 orang itu ada di dalam bahtera Nuh. Safety inside, sama seperti Musa, dia sendiri tadi, saudara. Tapi Noah ada 8 orang safety inside. Kita safe di dalam perlindungan Tuhan secara spiritual. Orang bisa menghancurkan yang di luar ini, saudara. Iblis hanya bisa menyerang yang di luar. Tapi yang di dalam tidak. Spiritually, no. Just like Noah Ark was saved, people are saved through Jesus Christ. Musa juga, saudara, sama. Musa dipakai sebagai antitipe. Kalau itu antitipe itu bayang-bayang. Christ is coming. Tapi ini Musa ini membawa Taurat. Tapi itu bayang-bayang Yesus yang akan datang. Tapi pada zaman itu kan, Yesus belum waktunya untuk datang. Itu saudara bisa baca di Galatia pasal 4. Anyway, Tuhan sudah menuliskan di Yohanes pasal 1 ayat 1-5, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadikan segala sesuatu, termasuk diciptakannya manusia, diciptakannya Musa, Adam, dan Hawa, dan keturunan Israel. Firman itu hidup, menjadi terang manusia. Firman itu bercahaya dalam kegelapan. Di saat kita lupa dengan identitas kita sebagai anak Allah, kita harus kembali kepada firman Tuhan yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Banyak promises di luar, interest rate akan turun. Ternyata naik turun. Sekarang udah naik 2 kali. Tapi politician are honest katanya. Politician are honest. Ask yourself. Tuhan berfirman, dan akan terjadi. Politician, Firaun, no.
Atau yang sekarang dikatakan omon-omon. Orang menolak Musa di pasal yang ke-13 dan 14, mengapa engkau memukul temanmu? Musa berkata, loh, salah satu budak Israel itu, tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Saudara, miscalculation. Musa mempunyai crash sebagai seseorang yang lahir dan besar di kerajaan Mesir, mempunyai seperti badge ya, saudara. Kalau polisi punya badge, punya coat of arms tapi di sana mereka punya seperti crest atau necklace yang itu bisa dipakai untuk decree. Jadi membuat surat. Kalau saudara mungkin ke Justice of Peace, you get legalisir ya. Driving license dilegalisir, saudara fotokopi, dia lihat yes or no, yes, dilegalize. Atau Dukcapil Indonesia, SIM dan sebagainya itu dikasih crest atau cap. Musa seperti itu. Firaun bisa menjadi judge, hakim. Begitupun orang-orang di kerajaan yang dipercaya, yang diberikan crest itu. Tapi orang Mesir, orang Ibrani mengetahui, saudara. Saudara, kita ke poin yang selanjutnya ya. Apakah Tuhan mengasihi Musa ya? Nah, di ayat yang kedua, ayat yang ke-13 ada teguran untuk Musa, saudara. Keesokan harinya Musa keluar dari tempat raja dari Peles. Dia kaget, ada dua orang yang bertengkar. Orang-orang sendiri, orang-orang dia sendiri, orang-orang Ibrani. Mengapa engkau pukul temanmu? Dan mereka rebel against Musa. Mereka kaget. Musa kaget. Karena ketahuan, saudara. Saudara, kalau saudara tahu 10 perintah Allah, ditulis kapan sih? Di Keluaran pasal 20. Ini baru kejadian Keluaran pasal 2. Belum ada dong. Orang Israel belum ada dong. Taurat belum ada ya. Tapi kok mereka bisa tahu, saudara? Membunuh itu dosa. Saudara kalau baca Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang 14 sampai 15. Isi hukum Taurat itu, saudara. Isi hukum Taurat tertulis di dalam hati dan mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saudara, ini pertanyaan dari orang Gentiles, orang-orang yang nggak percaya menanyakan kepada Paulus. Orang-orang Gentiles itu orang-orang yang nggak percaya di luar Kristen pada zaman Abel pertama. Mereka nanya, Paulus, kita ini nggak ada Taurat, bro. Kok bisa kita akan dihakimi oleh Kristus yang akan datang? Nggak mau kita. Paulus tahu, di hukum Taurat itu ditulis, memang Keluaran pasal 20. 2 lot batu diterima sama Musa. Setelah itu dia melihat, jangan lalu dihancurkan. Sampai Tuhan harus memikir lagi kan. Apakah ada compassion di situ dari Tuhan? Apakah ada forgiveness dari Tuhan di situ, saudara? Tuhan tahu dia membunuh, saudara. Tidak usah dikasih tahu, saudara, ada 2 lot batu. Anak kecil pun tahu berbohong itu dosa. Kenapa? Roma pasal 2 sudah menulis. Hukum Taurat itu sudah diberikan pada saat kita diciptakan. Sudah ditulis di dalam hati. Dan consciousness atau hati nurani itu tahu, saudara. Ini salah. Makanya kita tremble. Takut. Maunya lari dari tanggung jawab. Anak-anak muda, kalau saudara pacaran, seperti orang dunia, mereka akan meninggalkan saudara pada saat ada sesuatu terjadi yang membutuhkan tanggung jawab. Atau saudara mau menemukan pasangan yang takut atau godly women, very hard. Tapi saudara akan menemukan, saya berdoa secara spiritual, bukan humanly atau spiritually. This generation is, kata orang-orang di sana, broken, tapi tidak. We are being preserved in Bahtera Nuh atau di keranjang Musa yang kecil itu, saudara. Spiritually. Ada buaya, ada gelombang, ada orang-orang jahat, saudara. Tapi saudara, spiritually. Bersyukurlah, saudara. Saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin ini teguran. Atau saudara parents, you are worried about your children. Tapi Allah Bapa, saudara, melindungi Musa, dan dia menunjukkan kasih karunia yang mengasihi Musa. Kita tahu, saudara. Musa itu seorang pembunuh. Saudara, kata hakim, orang pasal ke-14, ayat yang ke-14, tetapi jawabnya, siapakah engkau mengangkat engkau menjadi pemimpin atas dan hakim atas kami? Orang Israel tidak mau, saudara. Saudara tahu,
Allah Tritunggal kita belajar dari kecil. Allah Tritunggal. Itu sudah di Kejadian pasal 1 sudah ada, saudara. Allah Tritunggal itu bisa dijelaskan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah ada. But the Jews rejected. Siapa yang membunuh Yesus? Set him up. Kayafas. Imam besar. Rejected. The word of God become flesh. Yang mau diselamatkan manusia atau kita yang berdosa ini. Ya dia harus menjadi manusia untuk membayar dosa. Dosa itu hutang, saudara. Kalau saudara berhutang, ada mortgage, saudara nggak bayar mortgage atau nggak bayar cicilan mobil, dicari nggak sama debt collector? Itu makanan sehari-hari saya waktu saya di unit itu saya nggak lari saya dari hutang kasbon. Dicari, saudara. Kasbon is like a debt that has to be paid. So you owe money, debt collector will have to ask the remaining of money with interest. So we call it kasbon in jargon Betawi, Jakarta language. Saudara, dua orang itu berkata, kenapa engkau jadi hakim? Hakim memang menjadi kalkulasi dari Musa dengan title kerajaan Mesir, dengan edukasi yang tinggi, tapi dengan edukasi, title, koneksi, Firaun, orang-orang Israel tidak takut, saudara. Tetap rebellious against Moses. Mungkin Musa tahu pada saat dibisiki oleh ibunya dia akan menjadi salah satu leader dari Israel untuk membawa Israel di Kejadian pasal 17 sudah tahu, saudara. Ibunya pun tahu, pasti tahu, saudara. Dan dia berusaha melampaui waktu yang sebenarnya Tuhan tidak appoint pada saat itu. Kita sering melampaui waktu yang semestinya kita tidak lewati sebelum waktunya Tuhan. Jangan saudara labrak. Kata hakim itu, saudara, yang kedua orang Filistin itu tidak takut, saudara. Dan mereka tahu, mereka itu bangsa yang dipilih. Tapi mereka ini melihat, mereka ini budak. Dan nubuatan firman Tuhan yang disampaikan ini, kenapa mungkin dalam hati mereka itu gerundul, saudara? Kenapa kami itu 400 tahun menjadi budak? Kenapa Tuhan kau memberikan firman kepada Abraham pada Kejadian 17 atau firman kepada Yusuf? Pada kami ini jadi budak, kami nggak mau. Kami ini bangsa yang dipilih loh. Kami nggak mau jadi budak. Kami tidak mau. Disitulah orang Israel ngomel, komplain, dan sebagainya, saudara. Dan Musa get rejected. Dan Musa lari selama pergi dari di Keluaran pasal 2. Musa melarikan diri yang pasal ayat ke-15. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di sebuah tepi sumur. Dia lari karena apa? Ketahuan, saudara. Firaun tahu. Dan Firaun mempunyai otoritas. Dan Firaun pada saat itu menunjuk dirinya, appoint himself as God, Amun-Ra atau Dewa Matahari, saudara. Firaun tidak mengenal Tuhan. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tidak tahu lah, itu sopo gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Jawanya itu siapa dia? Nggak tahu. Akulah Tuhan. Musa adalah bawahanku. Saudara, dunia ini tidak mempunyai compassion. Saudara, kau mempunyai anak. Aku mecahin kaca, main bola atau main ngerusakin washing machine atau saudara mecahin piring. Apakah sebagai seorang ibu pada saat prank itu, Mama, aku mau memecahkan piring. Apakah sebagai seorang ibu, saudara akan berkata kepada anak saudara, keluar kamu dari rumah ini, kamu bukan anakku lagi. Atau anak saudara yang cowok nendang bola, saudara saya pernah nendang bola kena kaca rumah saya, saudara, rumah mama saya, bukan rumah saya di Malang. Door. Apakah mama saya datang? Ya orang Batak ngeri pakai gesper, saudara, ngeri. Saya coba sembunyikan, dia beli lagi, saudara. Gespernya lebih besar. Kalau saudara kalau ada gesper atau belt, kalau saudara takut itu, saudara sembunyikan, saya pernah sembunyikan. Mama, mana gespernya? Dibeli lagi, saudara. 2, 3, spare. Investasi dia. Just in case, karena anaknya ada 4, nakal-nakal, saudara. Mecahkan kaca door. Apakah mama saya akan berkata, keluar kamu dari rumah ini, kamu bukan anak, atau bukan keluarga Sitorus lagi? Di sini bisa, saudara. You can change in here, this country, you can change your name. Your surname. Tapi sebagai budak, mereka tidak, saudara. Mereka tetap anak bangsa yang dipilih. Itu promise Tuhan. Saudara, ini anak-anak Allah. Apakah saudara mau bersatu dengan anak-anak dunia yang licik-licik ini? Anak-anak dunia itu? Musa tahu, saudara, dia itu get rejected, dia lari. Udah di rejected dari koneksi, rejected dari
orang-orang patriotnya, orang-orang Ibrani. Larilah dia kemana, saudara? Ke tanah Midian, 800 km. Dari delta sungai Nil pergi ke tanah Midian, atau sekarang Arabian Peninsula. Midian itu mungkin daerah Oman dan sebagainya. Dia lari sekitar 800 km, jalan kaki, nggak mungkin. Nggak mungkin ada Uber, saudara. Skuter, elektrik skuter, atau mobil yang bensin yang sekarang $3 per liter. Yang saudara komplain itu ya. Dia nggak komplain, saudara. Dia berlari ke tanah Midian. Dia nggak nulis gitu komplain. Saudara lihat kayak ke 15. Tetapi Musa melarikan diri. Itu dia menulis diri. Dia melarikan diri. Dia confess. Dia ketakutan dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Full stop. Tidak ada komplain. Tidak ada bensin mahal. Tidak ada dia kelaparan. Nggak mikir, saudara. Orang kalau udah ada ketakutan, saudara. Tapi tahu ada seseorang yang hold him above Firaun. Ini orang seperti crazy. This is crazy. Pasti. Ya, sekitar mungkin Melbourne City ke Box Hill 30 km per hari. Bisa ditembus selama 4 bulan. Kalau saya kalkulasi, saudara, Melbourne City ke Box Hill itu 18 km. Dia jalan 30 km karena dia sampai 4 bulan. Bisa sampai 4 bulan. Katakanlah ya, ini tidak tulis exactly, tapi it's not the main thing. Tapi dia pasti struggle di padang gurun, saudara. Haus, akhirnya kemana? Ke well. Dia pergi ketemu Raguel Zipporah, keluarga Raguel Zipporah, keturunan dari Keturah, which is the third wife of Abraham. Dan apakah Tuhan mengasihi Musa? Ya. Tuhan langsung membunuh Musa di padang gurun, biarkan dia mati? Tidak. Tapi dia haus. Humanly dia haus. Apa itu confident? Tidak. Tuhan menyertai Musa dan dia duduk di tepi well itu dan dia merasa takut, ya, saudara. Dan kalau memang Tuhan tidak menunjukkan kasihnya kepada Musa, saudara bisa baca di Keluaran 21. Karena sebelum perintah Allah itu dikeluarkan di Keluaran pasal 20. Tapi Keluaran 21 itu menjelaskan justice system pada Israel pada abad 4000 tahun lalu seperti apa, legal system mereka. Justice system mereka itu, atau yang dinamakan bahasa susahnya itu namanya lex talionis. Lex talionis itu apa? Lex talionis itu mata ganti mata, nyawa ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Maksudnya di Kejadian, di Keluaran pasal 21, ayat 23, ayat 20, sampai 24 itu ditulis. Musa sendiri yang menulis. Kenapa ditulis seperti itu? Karena Tuhan is just. The Lord is just. The Lord is adil. Tuhan itu adil. Atribut Tuhan adalah adil. Tapi dia juga mempunyai sesuatu yang lebih besar dari keadilan itu. The love of a father. The love of a father according to the Bible. The love of a father towards the Israel is my firstborn son. Saudara bisa baca pada saat Firaun pesan Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Firaun di Keluaran pasal 4, Israel is my firstborn son, which is, kalau saudara mempunyai anak laki-laki cowok pertama, apa perasaan saudara? Atau cucu cowok pertama sebagai seorang kakek, you can see your bloodline atau DNA. This is your DNA. Penerus ya. Kalau orang Chinese mungkin pengen anak cowok, Batak juga sama, Jawa mungkin sama. This is your bloodline. Anak yang kau kasihi. Your inheritance goes to your firstborn. Yes? Tapi pada saat itu, saudara, Musa tahu dia sudah membunuh, nyawa ganti nyawa. Tapi kenapa Tuhan tidak membunuh langsung Musa? Tidak, ada purpose, saudara. God goes beyond compassion. The Lord Jesus Christ goes beyond compassion. Terlalu besar kasihnya, saudara. Karena kita sudah berdosa, Tuhan masih memberikan kita grace period supaya kita confess our sin. Kalau baca, saudara bisa baca di Roma pasal 2. Orang itu rejected. Orang Yahudi rejected. Caiaphas rejected Jesus Christ. Karena apa? Dia tidak mau diberikan sesuatu yang dari Tuhan, dari cuma-cuma. Tidak mau. Mereka mau mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka mau mengandalkan fleshnya sendiri. Kalau saudara mengandalkan flesh sendiri, saudara mempunyai hutang, stres saudara. Mau membayar hutang saudara di hadapan Tuhan? Tidak bisa. God is supreme being, has no beginning, has no end. Saudara harus bayar itu dengan someone that has no beginning, no end too. Sedangkan kita have beginning, have end.
secara physically, but spiritually, we are forever alive in Christ Jesus. Tapi saudara, hukum dibuat dengan limitasi dengan membalas. Seperti saudara, saya tahu rasanya ditipu. Housemate saya, aku beli ya ini washing machine sama kulkas, nggak dibayar. Saya berpikir untuk membalas, bocorin bannya. Tidak, saudara. Saya baca ini. Tuhan goes beyond eye for eye, teeth for teeth, leg for leg. No, beyond that. Kita menunjukkan mercy. Kalau saudara baca iblis, saudara, atau accuser, diabolos itu, di Ayub pasal 1, iblis itu mempunyai karakter mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Itulah karakter iblis, atau mereka menjadi accuser. Kalau saudara melakukan dosa, ada bisikan ini, kamu nggak berharga. Itu iblis, saudara. Kamu tidak berharga. Identitas kamu bukan anak Allah. Kamu ini anak kami. Ya, you are a liar, you are a murderer, dan sebagainya. Menurut saudara, Musa struggle nggak? Struggle, saudara. Bukan hanya struggle, dia stuttering juga, saudara. Dia mempunyai stres yang sangat berat mungkin, saudara. Tulis Israel yang anak-anak yang bebal ini. Saudara, kalau punya anak bebal, seperti saya dulu, mama saya ini, bebal, saudara, saya ini. Mama saya itu paramek. Aduh, lambungku sakit. Pasti gitu, saudara. Saya nggak tega, saudara. Tapi saya kadang nggak bisa, saudara. Nggak bisa melihat ibu saya seperti itu, saudara. Iya. Anyway, key idea, justice is measured, punishment matches severity of harm. Jadi harus imbang. Tapi Tuhan goes beyond that. The Lord goes beyond that. He has forgiveness. Ada grace period sebelum Yesus akan datang. Kalau kita sudah meninggal, saudara, kita tidak menerima Yesus, siapa yang membayar dosa kita? Tidak ada. Saudara membayar sendiri di kekekalan. Kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus, terimalah hari ini. Jangan bebal, saudara. Dengarkan orang tua, saudara. Kalau saudara tidak mendengarkan orang tua berkata hal yang baik, bagaimana saudara bisa mendengarkan firman Tuhan yang memberikan otoritas kepada orang tua untuk menjadi overseer of the family? Moses mendengarkan ibunya pada saat menyusui, dia pasti, saudara. Menyusui berapa lama ya, saudara? Setahun, 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun firman Tuhan itu pasti dibisikin, saudara. 2 tahun itu pasti dibisiki. Bahasa orang-orang Yahudi. Bos saya itu orang Yahudi, saudara. Kalau mereka udah ngomong ke anaknya, Shema, Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai Ehad. Allah Tritunggal itu disebutkan di situ. Keluaran pasal, di ulangan pasal 6 ayat 6-8. Itu Israel pasti mau berikan kepada anaknya siang dan malam. Makan di situ, Passover mereka memuji Tuhan dan sebagainya setiap hari. Apakah saudara memberikan firman itu kepada anak saudara? Tentunya saudara harus memberikan firman itu pada diri Anda sendiri, diri saudara sendiri. Nah, purpose-nya hukum diberikan supaya karakter Tuhan itu tidak di-distorted. Restrain, revenge, maintain order. Ada order. Kalau kita melakukan kesalahan di negara ini, kita dapat fine. Of course, has to be justice. Justice has to prevail. Kalau enggak, ya preman yang akan take over. Sesuka hati mereka. Pasti ada court order, ada justice, ada warrant. Enggak sembarangan, saudara, di negara ini, saudara. Saudara kita negara yang di Australia mengandalkan common law. Kalau saudara belajar, di negara ini ada common law. Indonesia mengandalkan European Continental. Atau demokrasi dari Greece atau Yunani. Kalau negara ini common law, saudara. Tapi sama, saudara. Justice shall prevail. Tapi di dalam Kristus ada justice, ada grace, and there is forgiveness. Tapi we need to repent from our wrongdoings and confess to the Lord. Musa tidak menutup-nutupi. Dia menuliskan namanya, saudara. Kegelisahannya, memberikan nama kepada kita yang ketiga ya, menunjukkan identitas Musa. Musa menuliskan secara gamblang, saudara, di Kejadian 2 ayat 22, kita baca. Perempuan itu melahirkan seorang laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, atau stranger. Orang asing, saudara. Jadi Musa, dia melihat kasih Tuhan, ada hukum, yes. Dia lari dari hukum, takut, atau orang bahasa orang Jawa, wedi aku. Trembling, lari, 800 km, no problem. Mau jalan, mau naik ini. Just, he's mad. Kalau orang lokal sini, he is mad. 800 km, saudara. 30 km saya pernah coba dari South Melbourne ke West Brunswick, itu saya tempuh dalam 4 jam, udah capek, saudara. Masih umur 18 tahun itu. Saya nggak ada uang, tram udah habis pada saat itu, karena nonton bola.
Nonton bola sampai pagi, jadi jalan nggak ada tram, nggak ada ini ya. Saya nemu bicycle di tengah jalan, tapi bicycle-nya udah ngeok terus, terus saya tetap jalan di Park Street. Pernah saudara, tapi bukan itu intinya. Tapi saudara tahu, perjalanan itu jauh. Saudara sebagai parents itu jauh, sebagai grandma atau saudara sebagai grandpa itu jauh. Perjalanan saudara jauh. How you gonna equip yourself without the word of God? You have to take a leap of faith di 800 km itu saudara. Bayangkan, kalau di Australia kemana ada namanya Catman ya. Catman yang jalan keliling Australia, Catman itu. Catman, there is a Catman in YouTuber, influencer. He's wearing a cat a dress with a wheelbarrow, walking from WA to sort of Sydney or somewhere. But he's famous. He getting a lot of attention. Tapi ini ada attention saudara di Musa ini nggak ada. Full stop. Dia juga udah pasti capek ini. Roller coasternya itu saudara. Lu aku dulu kemarin di atas kok. I'm a prince. I'm a prince. Sekarang aku jadi shepherd. Sebelum aku jadi prince, jadi fugitive, pelarian. Identitas dia. Aku saudara. Aku baca malangnya jalan kaki. Nyeker men. Mersekel. Bukan mercy saudara. Mersekel. Kaki, mersikil, sikil itu kaki bahasa Jawa. Bahasa slang, Oma. Jadi kaki ini saudara pasti hancur saudara. Sudah duduk, tapi ada regular suara yang menunjukkan hatinya. Spiritnya lift up. Ada harapan saudara, karena they have common background. Ini juga keturunan Abraham. Jadi Tuhan, God teaches him how to be humble from prince, raised as a prince. Stranger, dia lari jadi fugitive, sekarang jadi shepherd selama dari 40 tahun dia membunuh orang, 40 tahun lari menjadi shepherd. Menjadi refugee, saudara. Saya tahu susahnya di sini jadi refugee visa. Banyak mungkin orang reject you, banyak orang yang talk down or look down on you. Atau saudara yang punya PR pun di sini, saudara masih you can't fit into some society atau orang-orang lokal. How do you feel? I'm a stranger. Dia tuliskan, dia tidak. Mungkin sekarang ya kita ke Flinders Station, kita teriak, saya ini refugee loh. Dia tulis kasih nama anaknya, saudara. Ke seluruh orang yang saya ini, anakku namanya Gersom, I'm a stranger. In a strange land. 800 km. Aku ke sana ditolak. Aku ke sini jadi shepherd. Perjalanan aku nggak ada yang peduli. Tapi hanya Allah yang peduli. Saudara, Musa diajarin untuk menutupi kesusahan? Tidak. Diajari untuk membuka. Ini Alkitab kalau mau dibagus-bagusin bisa, saudara. Hidup kita kalau mau dibagus-bagusin bisa. Tapi tidak. Di-expose. Teaches us how to be humble atau rendah hati. Humble atau God can bless me, can give me money, can give me apa seperti itu, saudara? No. I expose myself. Look, I'm a stranger. Melainkan I'm a foreigner, I'm a stranger, I'm no one in the land of Midian. Cuma ngangon kambing. Dulu saya punya. Kalau tadi mungkin ada beberapa saudara yang jelaskan di Indonesia, ada yang bawain kopi, ketoprak, nasi goreng. Di sini, buy coffee yourself, drive yourself, nggak ada pembantu, tidak ada supir, bayar parkir mahal, pulang kena fine kamera, speed kamera. Sad. I'm a stranger in a foreign land. Do you feel it? He does feel it. Jadi ngangon kambing, saudara. Healing atau repentance, anak-anak Gen Z. Aku mau healing nggak? Karena apa? Aku stres. Bayangkan Musa. Bayi aja harus melihat buaya, saudara. 5 meter. Repentance begins when we are honest, confess our wrongdoings, our sin before God. Dia pasti berdoa, saudara. Lah, father-in-law-nya aja seorang priest. Dia pasti berdoa, saudara. Dan fathernya tahu, pasti kehidupan dia pria yang baik-baik, saudara. Kalau in the land of as a stranger, dia tahu, saudara. Father-in-law tahu ini orang baik atau enggak. Enggak mungkin dikasih anaknya. Di dunia, saudara, ada power, status, position, connection, worthless. Tapi Tuhan, the Lord Almighty Allah Tritunggal mengajarkan kepada Musa humility, dependence on God. Dan saya tutup dengan Ibrani pasal 11, ayat 13. We are sojourns on earth. Atau kita ini semua, saudara, stranger di dunia yang dipenuhi oleh dosa ini, saudara. Rasul Yohanes menuliskan dunia ini penuh dosa, kegelapan.
Disitulah firman, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5, firman itu adalah hidup terang manusia. Firman itu bercahaya dalam kegelapan. Saudara, identitas kita tidak ditemukan di dalam dunia ini. Tapi dalam firman Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Pada saat saudara disakiti, dikhianati, ditipu, dicurangi, itu normal untuk Musa. Normal untuk orang-orang Israel. Diperbudak, tapi kita tahu, God promises, God taking care of us, God bringing us up, and God will look after us, and God will save us from death, atau kematian yang kekal. Tidak seperti orang-orang dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah Roh Kudus yang membawa seluruh firman ini mengimpartasi dalam hati jemaat kami dan saya, dan terutama saya ya Tuhan. Agar firman-Mu ini bisa kami serap dan kami multiply dalam kehidupan kami, dan kami praktekkan kepada kehidupan kami sehari-hari, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman, social life, our grandchildren, grandson, dan sebagainya, dan orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau. Dan kami bisa bertobat ya Tuhan ke dalam kehidupan kami yang ditawari oleh segala sesuatu dari power, status, connection, wealth dari dunia ini, dan segala goncangan dari interest rate, goncangan petroleum yang harganya naik, dan tidak ada hentinya perang antara Iran dan Amerika dan juga Israel yang berkepanjangan. Kami tidak tahu juga ya Tuhan apa masa depan di depan kami, tapi kami tahu ya Tuhan, we are all stranger on this land, seperti Ibrani pasal 11 ya Tuhan, seperti Musa di Kejadian pasal 2 ini ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa menutupi ini. Yang hanya kami bisa ya Tuhan mengencourage satu sama lain ya Tuhan, untuk kembali belajar kembali kepada firman dan menjadi pegangan bagi kita, supaya kita ya Tuhan, Engkau preserve di dalam bahtera itu ya Tuhan, Engkau preserve di dalam keranjang Musa tadi ya Tuhan, dan memberikan kami harapan, dan kami tidak tahu yang Engkau yang menggerakkan aliran air itu ya Tuhan, dan Engkau yang memberikan kami firman yang menerangi kegelapan kanan kiri kami, orang-orang yang buta ya Tuhan, mereka tidak tahu kemana, ampunilah mereka. Dan berkatilah firman ini ya Tuhan, supaya kami juga pulang dengan selamat di kediaman kami, dari sini sampai kediaman kami yang masing-masing ya Tuhan, dan kami kembali minggu depan dengan membawa hati yang sukacita ya Tuhan, hati yang siap mendengarkan firman Tuhan dari The Next Preacher. In the name of Jesus we pray, amen. God bless you.